Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kekuatan, kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, nanti setelah kajian pagi hari ini nanti akan ada pelaksanaan serah terima jabatan Ketua DKM, di mana pada Ahad yang lalu telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pemilihan Ketua DKM, dan nanti setelah ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan serah terima ya. Nanti pelaksananya tidak di luar tapi di dalam, nanti rangkaiannya langsung secara langsung setelah kajian selesai. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait ada sebuah ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada salah satu surat yang membahas, yang mengabadikan tentang orang munafik, yaitu ada salah satu surat namanya surat Al-Munafiqun. Jadi begitu pentingnya kita memahami ayat ini dan bahayanya orang munafik, sehingga Allah pun mengabadikan khusus dalam satu surat namanya surat Al-Munafiqun. Kalau kita lihat dari mulai dari asbab nuzul, kejadian-kejadian yang berhubungan ya, sebab-sebab turunnya ayat ini, surat Al-Munafiqun luar biasa ya. Bahkan digambarkan dalam surat yang lain hubungannya dengan surat An-Nisa ayat 145, digambarkan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu digambarkan oleh Allah, disebutkan orang munafik itu tempatnya, bahkan tempatnya ya, di nerakanya udah paling dalam. Di nerakanya paling dalam, berarti ini begitu bahayanya sifat munafik. Dari sisi pengertian munafik itu ya, munafik itu orangnya, sifatnya, perbuatan itu namanya nifaq. Jadi kalau kamu munafik, sebetulnya munafik itu orangnya, sifatnya, sikapnya itu namanya nifaq, bukan sikapnya namanya munafik. Ya, nifaq itu perbuatannya, munafik itu orangnya. Tapi bukan berarti begini, kadang-kadang kita misalkan lagi dengan kawan kita atau bertamu, ditawarin makan, padahal kita masih lapar. Gimana, mau makan nggak? Oh, nggak usah, jangan usah ngerepotin, saya udah kenyang, padahal masih lapar. Nah itu bukan itu. Kita di jalan ditawarin, mau saya traktir apa enggak? Nggak usah, saya udah makan. Itu bukan itu munafik ya. Tetapi munafik kalau kita lihat menurut Quraisy Shihab itu menyembunyikan sesuatu yang bukan sebenarnya, itu munafik. Ada sebuah ayat dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 ya, ayat 1 Allah gambarkan ini, nanti asbabun nuzulnya ini luar biasa. Nanti akan saya sampaikan asbab nuzul surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat Al-Munafiqun ayat 1 itu udah langsung munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi kata Allah, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, qalu nashhadu, ya mereka bersaksi innaka rasulullah, ya sesungguhnya ya mereka bersaksi
Mereka mengatakan ya bahwa engkau adalah Rasul Allah. Tapi kata Allah di akhir ujung ayat, innal munafiqina lakadzibun. Tapi sesungguhnya orang munafik itu pendusta, pembohong. Jadi salah satu asbab nuzul dari surat Al-Munafiqun dari ayat 1 sampai selesai. Dalam sejarah itu ada yang disebut seorang tokoh Abul Munafik. Abul Munafik itu adalah bapaknya orang munafik, ya, dedengkotnya orang munafik. Asbab nuzulnya sebenarnya kalau dalam hadis riwayat Bukhari itu agak cukup panjang, saya agak sedikit ringkas. Jadi ketika di zaman Nabi sebelum turun ayat ini, ada seorang sahabat namanya Zaid bin Arqam, anak muda yang kebetulan mendengar langsung salah seorang kaum Ansor. Jadi kejadiannya ketika di Madinah, ya, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, kaum Ansor, ada seorang tokoh yang memang ditokohkan, yang ingin menjadi pemimpin di Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh luar biasa, memprovokasi umat kaum Ansor, menjelek-jelekan Nabi, ya, memprovokasi umat, memprovokasi orang-orang Muslim, yang dia kalau sholat di belakang Nabi. Jadi kalau sholat Abdullah bin Ubay bin Salul itu di belakang Nabi, tapi di belakang Nabi menjelek-jelekan Nabi. Kalau berdoa di depan Nabi, di belakang Nabi, aminnya duluan. Apapun yang Nabi katakan dia dukung kalau ada Nabi, tapi di belakang dia menjelek-jelekan Nabi. Bahkan dalam sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul bikin masjid sendiri namanya Masjid Dirar di Madinah. Apa? Masjid tandingan. Pingin seterkenal Nabi karena dia pengen jadi pemimpin. Ya, Nabi bikin masjid, dia bikin masjid lagi, walaupun padanya dihancurkan. Ya. Zaid bin Arqam menceritakan bahwa Abdullah bin Ubay bin Labub ini telah menjelek-jelekan Nabi, diceritakanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi lalu mendatangi Abdullah bin Ubay mempertanyakan apakah benar Abdullah bin Ubay bin Salul telah menjelek-jelekan Nabi. Tapi ternyata tidak mengakui, bersumpah kepada Allah bahwa saya tidak menjelek-jelekan Nabi, tidak memprovokasi umat Islam. Lalu turunlah ayat ini, yaitu surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna, dan seterusnya. Kata Allah, innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, orang munafik ini bohong. Ya. Jadi membenarkan cerita Zaid bin Arqam. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi orang munafik ini, ya, Abdullah bin Ubay bin Labib ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini salah satu tokoh orang munafik di Madinah yang bagaimana beliau ingin memprovokasi umat Islam. Dan Allah, ya, berikan keterangan dalam surah An-Nisa, orang munafik semacam ini, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Jadi orang munafik seperti ini ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling dalam, fid darkil asfal. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari ada beberapa ciri tanda orang munafik. Bahkan menarik juga dalam surah An-Nisa juga Allah terangkan juga demikian. Ada beberapa ciri. Pertama, salah satu ciri dalam ayat. Ini ciri orang munafik dalam ayat. Nanti juga ada dalam hadis. Karena munafik itu ada dua. Ada munafik fil iman, ya, nifak fil iman, nifak dalam keimanan. Ada nifak dalam fil amal, dalam perbuatan. Ya. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 142. Ini penting buat kita. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam penipuannya. Nah, ini penting. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Ini orang munafik. Kenapa? Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila.
Mereka melakukannya dengan malas karena ria di hadapan Allah, karena ingin dilihat oleh manusia. Saya mencari salah satu referensi tafsir surat ini. Salah satunya ada yang menafsirkan adalah kalau ria itu bahkan mencontohkan sampai ke ibadah sunnahnya. Ada bahkan ulama yang mencontohkan begini. Kalau kita sholat ke masjid, semangat itu karena ingin dilihat oleh orang. Tapi kalau orang munafik yura'unan nas. Ketika di masjid dia sholat berjamaah, sebelum pulang dia melaksanakan sholat ba'diyah. Tapi ketika sholat di rumah karena nggak ada yang lihat, istri nggak lihat, siapapun nggak lihat, sholatnya buru-buru, sholat ba'diyahnya pun ditinggalkan. Jadi ternyata ada ulama yang mencontohkan salah satu kita meninggalkan ya sunah-sunah sholat bisa jadi karena kita melaksanakan sholat qabliyah ba'diyah di masjid pun bisa jadi itu karena kita ria. Karena bisa jadi ketika kita sholat sendiri di rumah ya kita ba'diyah qabliyahnya hilang, betul ya? Atau sebetulnya ba'diyah ya qabliyah ba'diyah sholat pun kan boleh dilaksanakan di rumah. Kita sholat asar habis isya di masjid tidak sempat melaksanakan sholat ba'diyah, dilaksanakan di rumah 2 rakaat boleh ya. Tetapi yang terpenting kalau bisa, kalau kita bukan termasuk golongan orang munafik, kalau bisa, kalau khusyuknya di masjid sama dengan khusyuknya di rumah. Ba'diyah di masjid kita sama juga kalau memang belum dilaksanakan di masjid, kalau kita sendiri pun tetap laksanakan ba'diyah di rumah. Ini penting buat kita tentu ya, bahwa semakin kita khusyuk ya menampakkan kehusyuan bukan karena yura'unan nas. Artinya bukan karena ada orang lain, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Ini contoh real dalam Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada 3 ciri ya orang munafik ya. Ayatul munafik salasun, idza haddasa kadzaba. Kata Nabi, ciri orang munafik ada 3. Pertama, jika berkata dusta. Jadi dalam hadis itu pakai tasdid, haddasa bukan hadasa. Kalau hadasa itu sekali dusta. Tapi kalau ini haddasa, jika sering berkata. Ya. Dalam hadis haddasa pakai tasdid, sering. Jika sering berkata dusta, itu orang munafik. Jadi kalau kita sering berkata dusta, munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia sering ingkar. Ya, kalau ini sebentar lagi ada pemilihan organisasi calon ketua ya, DPR, MPR dan sebagainya. Biasanya kan banyak orang tuh janji-janji ya. Kalau saya kepilih saya akan A, B, C, D dan sebagainya. Ini seringkali juga banyak yang ingkar. Ya, jadi calon pemimpin janji A, B, C, D dan sebagainya ingkar. Bahkan dalam surah At-Taubah ayat 104 itu ada surat tentang perintah zakat, khudz min amwalikum ya. Khudz min amwalikum itu asbab nuzulnya peringatan Allah tentang bagaimana orang berjanji tapi ingkar, munafik. Dalam asbabun nuzul surah At-Taubah ayat 104 itu tentang Sa'labah bin Khatib Al-Ansari. Kita kenal. Sa'labah bin Khatib Al-Ansari adalah seorang miskin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta didoakan oleh Nabi, ya Rasulullah, saya miskin, minta didoakan menjadi orang kaya. Kita tahu ya sejarahnya. Sa'labah bin Khatib Al-Ansari minta didoakan menjadi orang kaya oleh Nabi. Nabi tidak mau awalnya karena Nabi menyampaikan kepada Sa'labah ya, barangkali ini yang terbaik, bisa jadi karena sudah taat kepada Allah. Tapi Sa'labah bin Khatib Al-Ansari berulang kali minta didoakan kepada Nabi, ya Rasul, saya berjanji kalau sudah kaya saya tambah rajin sholatnya. Kalau udah kaya saya akan bayar zakat. Ya. Tetapi ternyata setelah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'labah bin Khatib Al-Ansari dalam sejarah didoakan oleh Nabi.
lalu menjadilah orang kaya. Ternaknya semakin banyak, tidak sempat ya untuk sholat berjamaah. Sahabat yang biasanya rajin ke masjid, sholat berjamaah, karena sudah kaya raya, didoakan oleh Nabi ingin menjadi orang kaya, jadilah orang kaya. Ternaknya semakin banyak, semakin sibuk dengan kekayaannya. Bayar zakat pun susah. Lalu turunlah ayat, khudz min amwalikum shadaqatan tutahhir, dan seterusnya. Perintah Allah untuk mengambil zakatnya. Sa'lab bin Hatib al-Ansari adalah salah satu tokoh yang digambarkan dalam Al-Quran, salah satu tokoh yang dihubungkan dengan munafik. Dia berjanji tapi janjinya tidak sesuai, ingkar. Ketika dia miskin, dia berjanji akan rajin tetap ke sholat, rajin ibadah ke masjid, tetapi setelah kaya dia lupa dengan janjinya. Ya makanya turunlah ayat 1 surat At-Taubah ayat 104. Itu asbab nuzulnya. Jadi yang dirahmati Allah, jadi ciri orang munafik tadi apabila dia berkata, yang kedua adalah jika dia berjanji dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana, jika diberikan amanah berkhianat. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian barangkali kajian singkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulan kajian pada pagi hari ini ya berdasarkan tadi surah Al-Munafikun ya. Jadi surat Al-Munafikun itu adalah ayat surat berkaitan dengan orang-orang munafik. Allah ya memberikan balasan kepada orang munafik adalah di neraka yang paling dalam. Oleh karena itu kita tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan perlindungan dari sifat nifak. Ya, sifat nifak, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa menghindari dari sifat nifak. Beberapa ciri baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Sebetulnya ciri orang munafik itu tentu banyak ya, bukan hanya cuman tadi. Ada beberapa juga di hadis yang lain ataupun di ayat yang lain, tapi mudah-mudahan tadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan terkait beberapa ciri orang munafik. Baik nifak imani ataupun nifak amali ya, baik nifak yang berhubungan dengan akidah, dengan keimanan kita, ataupun nifak yang berhubungan dengan amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kita lanjut ya.